Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala. Suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka fathil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih wiridan kita ini rut. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, dari usaha kita untuk bisa menjadi orang Islam yang berilmu, bermanfaat dan husnul khotimah, kan itu. Alhamdulillah kita ini sudah diberi gambaran lagi tentang bagaimana hidup bersosial, ya, hidup berdermawan. Nah, jangan sampai menjadi orang-orang yang orang yang medit. Nah, alanya insya Allah kalau tidak keliru minggu yang lalu kita sampai kepada peringatan tidak medit. Nah, kata Gusti Allah itu gelem ngawei itu gelem, mung ada mungnya, ngawei-nya hanya karena ri'a annas, kepinginnya hanya mendapat pengalaman dari manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri. Memberi sesuatu, berusaha, beramal tidak dasarnya iman. Nah, iman yang harus kita teguhkan itu satu, iman kepada Gusti Allah, dan dua, iman kepada hari akhir. Jadi kita harus yakin dunia ini bukan akhir dari kehidupan. Dunia itu hanya sekedar mampir untuk mendapatkan ujian, kan itu. Jadi fase. Ada berapa alam kita hidup ini, Bu? Pertama di alam zar. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingat-ingat ngaturun Bunda nggih. Jadi satu itu manusia itu sakjane. Nah, awalnya itu hidupnya sudah di alam Tuhan, sudah di surga. Nah, itu. Dan ketika di surga, di alam surga sana, di alam Tuhan, nah, kita dengan Gusti Allah dep-depan, kaya kumpul karo pangeran. Nah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, masuk dari alam itu ke alam rahim, nah, ditiupkan oleh Gusti Allah masuk ke dalam. Jadi yang jelek-jelek menuso secara fisik sajane dudu menuso sajane. Mung, nah itu benda mati saja nih kalau tidak ada ruh. Nah, makanya muncullah alam arwah, ya, alam ruh. Masuk ke rahim. Nah, di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Nah, itu adalah ujian pertama. Nah, manusia masuk ke alam rahim. La ta'lamuna syai'a. Ketika masuk ke dalam rahim menyatu dengan jeladren dengan namanya janin. Jeladren manusia itu janin. Hukumnya manusia dianggap manusia itu manakala sudah terbentuk namanya pembuahan dari sel telur dengan sperma. Nah, jadi manusia. Makanya hati-hati menyebarkan sperma itu ojo sampai nyecer-nyecer, kecacar di tempat orang kena dirapi. Ya, alhamdulillah, matur nuwun ibu-ibu ya
bapak-bapak ternyata datang juga ketemu ke Jombang. Nah, kececer Pak, bahaya ini kececer ini. Jadi manusia yang gak jelas. Setelah alam rahim, alam dunia. Dunia itu baru fase ketiga kita di dunia ini diuji beneran. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ngaji ini ya dalam rangka ahsanu amala, kados nopo amal ingkang sae, singkang paling sae niku nopo amal menuso nika diuji ya. Masuk itu baru ketiga Bu, keempat. Alam keempat ini alam barzah, alam kubur. Di alam kubur ini manusia ditahan sampai kiamat. Nah, masuk alam barzah sudah masuk ada alam bahagia dan alam siksa. Jadi di kubur sudah mulai ada namanya bahagia dan ada siksa kubur. Itu padahal belum dihisab loh Bu, itu baru di alam kubur. Setelah alam kubur masuk yaumul mahsyar, alam hisab. Setelah alam hisab baru malam akhir. Alam akhirnya apa? Surga atau neraka. Berarti ada fase kita ini baru fase ketiga Bu. Masih ada 3 fase lagi, alam barzah, alam hisab, ya alam mahsyar dan alam akhirat. Nah, itu. Makanya billahi wal yaumil akhiri, kita harus yakin betul masuk kubur itu bagian dari awal masuk alam akhir, yaumul akhir. Awal dari masuk yaumul akhir itu masuk ke alam barzah. Makanya di situlah mulai ada kebahagiaan sekedar. Nauzubillah min zalik. Masih ada harapan kalau di alam kubur ini. Ada yang mendoakan atau ada investasi. Jadi jangan sampai rugi kita nih, kuliah Gusti Allah dimodali kuping, dimodali kaki, dimodali tangan, dimodali otak. Nah, kalau hanya hidupnya hanya sia-sia itu rugi. Makanya orang yang rugi ini sama dengan orang yang bagaimana? Wa may yakunis syaiton lahu korina. Orang itu seperti orang bolone setan, pasaa korina, sejelek-jelek teman-teman setan. Nah, setan itu jangan dipahami makhluk yang ora ketomoto. Setan itu makhluk yang ketomoto yang menyesatkan kita balik kepada jalan benar. Yang membelokkan kepada jalan benar itu namanya setan. Babah wujude manusia, babah wujude gelang emas, babah wujude sikil, sandal api, sepatu api. Jadi kalau menggoda untuk tidak berjalan di jalan yang benar itu namanya setan. Nah, yang gak ketomoto itu jin karo iblis. Nah, itu gak ketomoto. Nah, sekarang jadi bedanya itu di situ. Anak bisa jadi setan, istri bisa jadi setan, suami bisa jadi setan kalau tidak mengantarkan kepada kebaikan. Nah, orang yang sering mubadirkan barang, innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, makanya di sini diingatkan betul, kamu sudah beramal, mung amalmu ora karena Allah dan ora kesadaran untuk mendapatkan hasil. Jadi beramal itu sama dengan investasi keselamatan di akhirat. Jadi bukan ini Bu. Makanya jangan medit-medit, ya. Ya, kalau coba jenengan kok ini nanti ngadakan survei ke alam kubur, mati duluan maksudnya. Monggo, sing medit kados nopo, sing loman kados nopo. Jangankan di akhirat, loman iku nang dunyane ya alhamdulillah dapat
Ini penting sekali ayat-ayat ini Bu, dititeni saestu, dicatat saestu dalam rangka memperbaiki agar hidup kita ini betul-betul sejalan kalau karepe Gusti Allah. Makanya diteruskan dengan ayat wa maza alaihim. Nah, tapi di sini ada kata lau, ya kan? Nah, itu monggo kita terusaken malih nggih. Catatan penting. Jadi pun ngantos panjenengan amal niku pados pengalaman tiang. Wa madza alaihim lau amanu. Nah, ini dia ada wa madza alaihimnya kepada ini aladina yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli, terus kepada aladina yunfikuna amwalhum ria'an nas, itu alaihim. Wa madza lan utawi opo iku tetep alaihim wa made. Pertanyaan, seandainya mereka itu tetap melakukan amanu billahi wal yaumil akhiri wa anfaku mimma razaqakumullah, seandainya mereka ini amanu podo tetap iman sapa si aladin yabkhulun. Jadi ini apa semacam ininya itu kilas baliknya itu. Jadi kalau kamu beramal, tetap kamu ini landasannya iman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir. Jadi mengimpakkan harta itu yang sebelumnya kan wa kana Allahu bihim alima. Wamada. Jadi wama itu pertanyaan, ini pertanyaan untuk memberi semacam penegasan. Ya, jadi kalau begitu beramal ini tetap harus karena Allah kan itu. Wamada alaihim lau amanu, seandainya kalian orang-orang yang aladin yabkhuluna di atas itu amanu kembali iman kepada Gusti Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini kan ayat sebelumnya beramal tetapi tidak dilandasi iman dan kepada Gusti Allah dan iman kepada hari akhir. Wa anfaqu lan gelem nafaqoh aken sapa siang mimma saking napa mawon rozako kang wis paringi rizki hum sing aladina yabkhuluna dan aladina yunfikuna amwalhum ria'anas. Jadi kalau seperti ini Bu, Bapak ya, rizki itu tidak ada yang memberi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau cari pesugihan? Monggo. Kalau ingin jadi begudelnya, jadi tumbalnya, ada memang cari pesugihan. Ya, gimana ke Gunung Kawi ta? Apa ke Laut Kidul? Jaluk tumbal, engko uripe ya. Jadi tidak ada ininya itu. Tetap kalau kita beriman kepada inilah sadar gitu loh, sadar. Wa kana lan ono sinten Allah Gusti Allah iku bihim marang si aladina yabkhuluna aladina yunfikuna ria'an nas. Ya, hati-hati tetap aliman, tetap Gusti Allah Maha pirsa. Ae paujazihim bima amilu, tetap Gusti Allah akan membalas, akan memberi imbalan terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Oleh karena itu ayat selanjutnya Gusti Allah menegaskan inna wala yaulimu mithqala darratin. Inna wasna Gusti Allah iku la yadlimu, ora bakal zalim, ora bakal aniaya, ora bakal nyio-nyioaken si ahadan ing seseorang. Ya, tafsirannya itu ada kata ahadan
Mithqala darotin, sekalipun orang itu amalnya sebesar seukuran wazana darotin asgori namlatin, sekecil-kecilnya benda. Nah, makanya sering mengatakan daroh itu atom. Nah, kalau artinya sekarang ini, karena di benda itu kan dipotong nah, sampai sekecil-kecilnya, maka muncullah kata unsur. Nah, jadi bagian benda yang paling kecil itu namanya unsur. Nggih, pernah dengar? Unsur. Kemudian ada atom dan ada molekul. Unsur bergandengan jadi molekul. Kalau unsur dibagi menjadi kecil jadi atom. Jadi satu kayak hidrogen. Ada orang yang mencoba menyusun apa saja sih unsur. Namanya susunan berkala. Masih ingat nggak yang sekolahnya dulu? Saya nggih. Alhamdulillah, ini dari sekian susu, jahe, gula, ini sudah banyak sekian unsur. Airnya aja mengandung H2O, nggih. 2 hidrogen, 1 oksigen. Nah, jadi unsur air air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Mendelep. Ahlinya, makanya perubahan itu hanya ada 2 kan? Perubahan kimiawi dan perubahan fisikawi. Nah, kalau perubahan kimia itu perubahan dari barang asal berbeda dengan hasil setelah berubah. Nang dunia, dan tidak ada satu jenis pun barang yang hilang di dunia itu, Pak. Walaupun yang ada itu hanya perubahan, dibakar karbon, kemudian diproses, didaur ulang lagi, recycle. Ada istilah recycle barang. Nah, unsur manusia ini kalau dari fisiknya sama dengan sebanyak unsur yang ada di luar manusia. Makana fi alamis shaghir kamisli fi alamil kabir. Jadi jenengan ini ada besinya, Bu. Makanya hati-hati kalau pipis pun ngantos kepada aliran yang ono listrike. Iso nyetrum. Ada krumnya, ada peron, ada uamanan. Nah, unsur yang paling mahal sekarang itu namanya uranium. Karena bisa dijadikan bahan baku kaitannya dengan pernukliran. Nah, kalau ada tambang emas mesti ada tambang uraniumnya. Di samping ada tembaga dan macam. Indonesia itu sebetulnya kaya dengan punya tambang emas, itu berarti sakjane nah, semuanya itu harus bisulton dengan ilmu. Pangfudula tangfuduna ila bisulton. Makanya kalau bisa kita ini ilmu itu yang harus dikembangkan kepada anak-anak kita, itu ilmu yang mengantarkan mereka punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan jadi teknologi, teknologi ditambah dengan inovasi jadi duit, jadi industri kan itu. Rangkainya di situ. Jadi ilmu jadi teknologi, teknologi ditambah dengan inovasi jadi duit, Bu. Nah, karena ada industri. Daroh, gara-gara daroh gitu. Jadi sekecil apapun makholak hada batila, sekecil apapun yang diciptakan Gusti Allah itu tidak ada sia-sianya. Makholak hada batila subhanaka faqina adzabana. Dalam surat Ali Imran yang sudah itu, yang lupa.
alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ma khalaqta hadza ba'da subhanaka faqina adzabannar. Dihafalkan kalau bisa itu. Karena ayat itu bisa jadi ini tuh. Kalau panjenengan gak percaya untuk bagaimana kita bisa melihat keajaiban alam malakut, alam lahut, alam jabarut. Nah, ayat itu sering diwawas sambil mengenangadahkan wajah ke langit setelah sholat malam. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Jadi keistimewaan Gusti Allah itu akan dinampakkan. Jadi luar biasa. Jadi dunia ini gak seberapa dengan, makanya jangan terlalu bangga dengan dunia ini. Makanya kalau panjenengan naik pesawat, coba duduk tuh di pinggir jendela. Coba lihat dunia itu dari atas pesawat saja, kelihatan ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Lihat uang yang kayak semut, ya. Itu di atas pesawat. Makanya jangan terlalu berbanggaria dan bereporia dengan perduniaan ini. Memang dunia, karena kita ini hanya sekedar diuji dan diujo. Makanya pun medit-medit. Nah, dan jangan sampai angkuh. Innallaha la yuhibbu mukhtalang fakhuro. Di ayat sebelumnya itu kan Gusti Allah tidak demen kepada orang yang hidupnya penuh keangkuhan, penuh kesombongan, penuh kegumedean, penuh dengan pembanggaan diri. Mukhtalan fakhuro, sudah mukhtalan fakhuro lagi. Fakhur itu membangga-banggakan diri. Karena semuanya kita ini ditakdirkan, dilahirkan sama, telanjang bulat, mati juga sama, hanya sekedar membawa kain kapan. Yang matinya kapan? Kapan. Tolong 2-3 ayat ini terkait dengan penekanan terhadap seperti apa kita berlaku sosial dan seperti apa kita berlaku dermawan. Sekecil apapun kalau kita ini berbuat amal, maka Gusti Allah la yaulimu mithqala darrotin. Sekecil apapun Gusti Allah tidak akan zalim. Jadi bagaimana ukuran dolim itu? Bi ayang kusoha min hasanatihi. Gusti Allah ora bakalan ngurangi apa yang kita. Jadi takaran orang itu sudah sendiri-sendiri, dan takaran amal kita juga hitungannya juga sendiri-sendiri. Tidak akan pernah mengurangi apa yang akan menjadi hak kita. Au yazidah, atau Gusti Allah tidak akan menambah. Ya, kalau kecuali sesudah ada pelipat gandaan karena prosedur amalnya diperhatikan betul. Saya janji akan melipat gandakan dari satu pohon kepada sekian banyak buah, seperti apa yang di dalam surat Al-Baqarah itu, pasti itu jangan diingkari. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan maka akan dapat imbalan 10 kali lipat dari kebaikan yang kita berikan. Bahkan ada yang 100 mi'ata habbah, ya kan, 100 biji lagi. Nah itu begitu. Nah itu untuk kebaikan. Nah, mansana sunatan hasanatan falahu ajru misru ujuri man amila biha
man sana sunatan sayyi'atan falahu wijru mislu wujuri man amila biha. Hati-hati investasi kita ini. Kalau kita memberi contoh yang baik dan diikuti contoh kita ini oleh orang yang sadar dengan kebaikan yang kita investasikan, maka orang yang investasi kebaikan itu akan mendapatkan hasil kebaikan yang dia investasikan dengan tidak mengurangi kebaikan orang yang meniru dari kita. Begitu juga kalau kita berinvestasi dosa, nah, diikuti, ngajak-ngajak, ayo. Nah, orang yang dijak dan orang yang ngejak, orang yang ngejak ini akan mendapatkan duplikasi dosa dari orang yang mengerjakan yang kita beri contoh dengan tidak jadi. Hati-hati investasi. Nah, itu janji-janji seperti itu ya pasti itu tidak. Nah, ngoten caranya wa ing taku hasanatan, dan seandainya yaitu ono ya, kebaikan itu sekecil darah pun ya, jadi sekecil atom pun ya, itu. Tetapi ketika berbuatnya itu dengan dasar iman ya, mim mukminin wa fi qiraati rabbi pakanata tamatuna yudhaif ha. Nah ini Bu akan dilipat gandakan. Jadi kalau kita berbuat jelek ya Gusti Allah tidak akan melipat gandakan ya, hitungannya itu. Tetapi kalau kita berbuat baik kita akan dilipat gandakan. Yudhaifha min asri ila aksar min sab'i mi'atin, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa yu'ti min ladunhu ajron azim. Wa yu'ti, dan bakal nekaaken, bakal memberi, maksudnya sinten Gusti Allah ya, min ladunhu saking kersanipun Gusti Allah ajron adima ing pahala yang agung. Aila yuqaddiruhu ahadun. Tidak akan tidak akan ada yang mampu menghitung dari kebaikan yang diberikan oleh Gusti Allah. Monggo diteteni saestu nggih. Jadi kalau panjenengan berbuat baik mengikuti SOP. Nah, bagaimana kita melakukan kebaikan itu? Maka yang penting ojo sampai dicampuri ri'a anas. Ya, ojo sampai dicampuri dengan unsur-unsur yang, apalagi dicampuri dengan perhasudan. Nah, habis Pak. Jadi kalau panjenengan yang merusak amal yang paling ini yang paling cepat kepada serta hasud. Karena hasud ini ya, kama yahtubu hatoba'ana kama yahtubu naru al hato, sebagaimana api yang menyala-nyala membakar kayu kering. Itu kalau kita masih punya penyakit hasud, iri, dengki. Kalau jengkel gimana? Ya cepat tobat, istighfar saja. Ini ayat ini luar biasa Pak, untuk noto iman dan noto laku kita. Ya kita ini memang kadang-kadang yang membuat ini tuh ketika ada koalisi antara nafsu, setan dan iblis. Tego ponakannya dibunuh hanya ingin kalung. Bayangkan hasilnya kayak tuku HP pisan, digorok. Bayangkan
Anak yang baru usia berapa tahun? 5 tahun. Hanya karena yaitu koalisi antara nafsu yang mailan adima, lebih bejat lagi ayahnya, kakaknya, pamannya memperkosa anaknya. Itu gimana dunia disuguhkan dengan kebejadan yang menyatu antara nafsu, setan dan iblis. Terjadi kados ngoten ya Allah, kula mireng akan berita kados ngoten sampai nangis. Menuso model opo sih saiki. Makanya pun ngantos nggih sudah sering pengajian cik krungu hasud, cik krungu cengkre, cik krungu pelorok-pelorok dan pelirik-pelirik. Supaya gak harus beda lah. Nah itu orang yang hal yastawinal ladina ya waladina la ya'lam. Apa kita harus bisa membedakan ada orang yang ngerti dan orang yang ngerti berilmu dan orang yang tidak ngerti. Ngeri itu kalau kita lihat, berarti sekarang belum lagi wong ngomong ya. Wong pidato, wong debat. Nah, wis gak ono jenenge santun, jenenge akhlakul karimah, wis padahal podo sekolah kabeh gak profesor, gak doktor ya. Kalau sudah catatan demokrasi, coba sekali-sekali dengarkan di TV One itu. Ya Allah, kadang dunia itu disuguhi oleh kolaborasi nafsu, setan dan iblis. Nafsu itu jelegeknya jiwa raga kita. Di saat kita ini hanya mengandalkan ya, seperti dalam surat ya ini surat An-Nisa sebelumnya itu mailan adik. Jadi mudholang karimah itu sepertinya angel sekarang ini. Mudholang karimah. Catatan kita itu kan bagaimana hidup dengan penuh kemuliaan, hidup dengan penuh keberkahan, hidup dengan penuh sakinah, ketenangan, digudo oleh nafsu yang mailan adima. Kecondongan manusia dengan nafsu itu condongnya itu yang seolah-olah, nah itu kata-kata mailan adima dengan mudholang karima itu titeni saestu Bu. Kaya opo hidup kita ini. Ini lumayan ini amalnya, tahu-tahu amalnya jelek-jelek, tapi pun gelem tobat, gelem tobat. Wa madza alaihim lau'an. Jadi gelem tobat. Jadi walaupun ini semacam apa kata tanya yang bersifat ingkar, li istifhamil ingkari, nah, atau walau launya di masdariyah dalam struktur pemahaman pernahwannya, tapi ada harapan gitu loh. Ada harapan. Karena apa? Karena Gusti Allah inna wala yadlimu misqala darratin. Nah itu tidak. Ngeri Bu kalau kita ini sekarang ini. Suami gara-gara tega membunuh istri seanak-anaknya. Istri tega juga. Nah, itu gara-gara sepele. Gara-gara cemburu ya kan. Makanya anak Masya Allah kadang-kadang tiap hari itu berita-berita yang mengerikan ini dan ditayangkan. Dulu sebelum kecanggihan teknologi digital ya seolah-olah gak ada cerita-cerita, tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi digital di mana suatu tempat kejadian yang sama bisa diketahui dengan waktu sama oleh siapapun. Makanya jejak digital itu sekarang ini bisa melacak bagaimana watak-watuk dan akhlaknya seseorang. Nah ini kan gambaran sebetulnya, ini gambaran ketika Gusti Allah nanti suatu ketika al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dengan jejak digital
Karena apa? Karena orang ketika bisa memanfaatkan teknologi cahaya, maka sebagaimana nanti dalam surat An-Nur, cahaya ini merupakan sebuah rekaman jejak apapun yang pernah dilakukan oleh makhluk Gusti Allah. Saya gak habis pikir itu loh. Ya Allah, digendong, malah digendong hanya karena emas 5 gram. Ya kalau 1 kintal apa 10 apa 1 kilo. Insyaallah. Kalau ada ngoten nggih. Nauzubillah min zalik. Nah, yang tego itu saya gak habis pikir tuh, anaknya itu digauli oleh kakaknya, oleh pamannya lagi, dan bukan sekali lagi, insyaallah. Ya, ini ya nafsunya digoda berkolaborasi dengan setan dan berkolaborasi dengan iblis. Kotego nggih, masyaallah. Nggih, monggo Bapak nggih. Wa in taku hasanatan, nah itu yudhaifha. Nah, kalau kita melakukan satu kebaikan, satu daroh pun, satu atom pun, atau satu unsur pun, nah itu karena terkecil. Tetapi landasan kita harus iman. Ya, iman pada Gusti Allah dan iman kepada hari akhir. Kados ngeten niki kan, kalau tidak dilandasi iman pada Gusti Allah dan hari akhir, sapa sih sing gelem jamaah oleh bayaran, oleh takmire ta? Apa oleh yayasane ta dikai piro setiap kali jamaah kan. Tapi kita punya keyakinan bahwa sholat berjamaah itu akan dilipat gandakan daripada sholat sendiri. Setiap jangkah ke masjid, nah semakin jauh maka pahalanya setiap jangkah dihitung kan itu. Mana siapa yang paling jauh ini? Dari LPK, apa dari Pagesangan, atau dari Jambangan, apa? Nah, itu. Yang bagus jalan kaki, Bu. Tapi sekarang bagaimana kalau naik sepeda motor sami mawon. Jadi setiap gelendengan roda sepeda motor juga dihitung oleh Gusti Allah. Itu tidak sia-sia. Gusti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun apa yang kita amalkan. Nyumbang mulai dari yang penting sekarang naiklah. Kalau sudah dengar pengajian ini yang biasanya 5.000 naiklah 10.000 ya. Karena beri pulsa 1 bulan tidak kurang dari 100.000. Mau beli pulsa yang belum tentu mengantarkan kita selamat di akhirat, berani ratusan ribu tiap bulan. Tetapi untuk investasi keselamatan di akhirat kok gak berani 100.000 tiap bulan. Kan aneh. Beli lipstick yang hanya karena iler aja hilang berani ratusan ribu. Beli make up, beli lipstick, beli itu. Padahal kena keringat hilang. Wah, berani. Bahkan ada yang parfum. Ya, parfumnya kalau keringatnya gak bau gak apa-apa. Kalau keringatnya bau campur parfum kan jadi ngalah-ngalai rujak cingur baunya itu. Hidung saya itu ngapunten ibu-ibu rodo aneh kalau peka di bis, kalau atau di apa. Nah, kalau sudah bau ini, bau parfum campur keringat, waduh. Makanya ibu-ibu sering makan botokan luntas atau jamu luntas biar bau keringatnya sedap. Jangan sampai makan bawang merah yang banyak, makan pete kecil lumayan Pak kalau pete itu, jengkol. Kalau makan pete ya digoreng dhisik Pak, biar kata
makan jengkol ya digoreng dhisik. Biar tidak pencemaran lingkungannya, tidak terlalu. Monggo kita ini pentingkan untuk investasi jadi jangan sampai kita ini defisit. Jadi kalau kita coba ibu-ibu ini usianya umpamanya menurut cerita usia hidup orang Indonesia itu sekarang ininya tuh durasinya 72 tahun. 2 tahun. Nanti ayat-ayat tentang defisit amalkan di belakang nanti. Kita sudah 60 tahun berarti sudah berapa? Itu hampir 80%. Berarti usia kita hanya tinggal 20%. Makanya usia yang 20% dari durasi waktu kita ini monggo manfaatkan untuk berinvestasi, menikmati 3 alam yang akan kita lalui nanti. Mulai alam kubur atau alam barzah, kemudian alam mahsyar. Karena di alam mahsyar sendiri katanya menurut berita-berita yang sampai ke kita berdasarkan penjelasan dari Rasulullah, manusia itu sudah mulai mulai diperlihatkan bagaimana malingon ditimbang amalnya, yaumul hisab itu ditimbang. Yang amalnya berat dengan amalnya ringan, fa amman sakulat mawazinuhu fa umuhu, ya barang siapa yang sakulat napa, wa man khaffat mawazinuhu, itu sakulat dengan khaffat. Kan ada itu penjelasan seperti itu. Nah, endingnya di neraka selamanya atau di surga selamanya. Ngoten Pak nggih. Aduh, ini saya enggak tego juga ini mata ini nangis ya mendengarkan ayat-ayat kaya ngeten niki ya Allah. Monggo Pak kalau ada yang mau komentar Pak. Iya, jadi yang tidak ada hitungannya gitu. Nah, jadi ada ungkapan yang Gusti Allah ini apa yang kita kerjakan ini hitungannya sampai tidak terbatas, tak terhingga. Beginilah gambaran ini yang sederhananya. Jenengan memberi karena cinta dengan memberi karena terpaksa. Orang kalau memberi karena cinta, makanya hitung-hitungan berapa itu tidak menjadi ukuran. Nah sekarang ini mari kita berlomba-lomba supaya derajat amal kita in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Gusti Allah kok didikte. Nah kita berdoa itu bukan mendikte Gusti Allah, tapi karena kita diperintah untuk berdoa. Jadi jangan pun ngantos punya pikiran berdoa karena mendikte Gusti Allah. Kan niatannya karena berdoa itu karena diperintah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Jangan astajibnya itu dijadikan target, tapi ud'uninya yang jadi target kita itu. Ngoten Pak. Beramal juga begitu. Kenapa sampai dilipat gandakan sampai tak terhingga? Seperti ini kan menjelang puasa. Ya, ini sudah Recep, sudah masuk pertengahan Recep. Nah, makanya kan doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Itu kan sering jadikan pujian kan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Kenapa? Kan as-saumuli wa ana ajibihi. Karena puasa ini adalah perbuatan yang hanya akulah
yang akan memberi imbalan. Karena apa? Ya karena orang puasa dengan orang yang tidak puasa yang tahu hanya Allah Subhanahu. Makanya disinilah dituntut amal itu betul-betul lillah. Ya itu. Ngoten Pak nggih. Jadi jenengan harus percados, yaitu pasti. Nah kalau nggak percados silahkan mati duluan. Tapi ojo menyesal. Nah kalau nanti ternyata kita masih defisit dan tidak punya investasi. Jenengan itu ngapunten Bu nggih. Sakjane. Kalau karo Gusti Allah ini kita dijadikan punya ilmu yang bisa melihat barang-barang gaib. Wong mati bengok-bengok, wong mati jerit-jerit, itu sajane ya. Makanya Rasulullah ketika jalan-jalan ke kuburan itu kan tahu Rasulullah bagaimana sahabatnya, walaupun sudah jadi sahabat Pak, itu bukan orang biasa, sudah masuk kubur gara-gara wudunya saja belakang tumitnya tidak terbasuh, itu kan sepele mestinya, itu kena siksa. Apalagi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bagaimana akibat dari kelakuan jelek kita di dunia oleh Rasulullah, itu dijelaskan. Aku tuh dilowong wedo, lidahe dawa potong lagi, kan nggih. Aku lihat bunga itu, maka muncullah doa kubur itu kan. Kenapa Rasul panjenengan? Ya menawa ketika pelepah kurma ini masih seger, karena apa? Karena selain manusia itu sakjane ngerti, maka muncullah doa kubur, doa kepada ngoten Pak nggih. Jadi jangan sampai defisit lah kita di dunia. Sudah dimodali kuping, dimodali mata. Coba satu mata itu berapa kalau dihitung nilai ekonomisnya itu. Satu gigi itu berapa nilai ekonomisnya itu. Kalau sudah sakit gigi. Ibu-ibu itu untuk merawat kulit saja berapa nilai ekonomisnya itu. Spa. Kemudian mandi sauna, belum lagi merawat keramasnya. Ibu-ibu tuh gengsi kadang-kadang, nggak mau keramas sendiri, mana salon. Ada itu, bayangkan. Ngoten Pak nggih, jadi monggo makanya la tuhsuha, tidak ada batasnya kita menghitung nikmat. Pabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai berapa kali diingatkan dalam surat Ar-Rahman itu kan. Ngoten Bu nggih? Ya ini bersedih juga ini kadang ini kayak melihat kenyataan bagaimana manusia dan akibat dari kita naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan makanya kita berupaya untuk memperbaiki. Sama-sama Bu, kalau saya keliru juga diingatkan. Supaya kita ini selamat bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Pun ngantos jamaah enak, ustadznya di neraka. Karena ustadznya jarkoni, iso ngujar gak iso ngelakoni. Apalagi umpamanya sudah jarkoni dikai amplop lagi, nah, itu double ikunya itu. Nauzubillah min zalik. Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika wa Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at min jami'il khairat bil hayati wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayati Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum rabbana wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sempurna panutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya